PP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai inspektorat daerah lebih besar dari perangkat daerah lain dan di sini disebutkan alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai inspektorat daerah lebih besar dari perangkat daerah lain dan lebih kecil dari sekretariat daerah tetapkan oleh kepala daerah. Nah, ini hal yang bisa dikatakan digenerikkan oleh kita. Karena di pertimbangan atau essay sebelumnya itu sebutkan jabatan sekretaris daerah dan inspektur daerah. Nah, memaknai ini Bapak Ibu sama halnya sebenarnya memaknai dengan waktu essay di tahun 2020. Ya tentu kita padankan antara sekda dengan inspektur. Secara eselon sudah jelas. Sekda kalau kabupaten ada di 2A, provinsi ada di 1B. Tapi begitu inspektur daerah di kabupaten, dia 2B. Kepala inspektur yang ada di provinsi, dia 2A. Jadi secara eselon, kalau kita bandingkan jelas, pasti harus sekda. Nah, ini pun berimplikasi dengan pejabat yang ada di bawahnya. Jadi jangan hanya kita ketemui antara sekda dengan inspektorat daerah. Setelah inspektur, siapa jabatan di bawahnya? Ya tentunya dia juga lebih rendah setara dengan eselon yang sama. Saya ulangi, eselon yang sama dengan jabatan yang ada di sekda. Bagaimana dengan asisten? Pak, sekda di bawahnya asisten. Kepala daerah di bawahnya inspektur daerah. Maka asisten yang ada di sekda alokasinya di bawah inspektur yang ada di daerah. Saya ulangi. Asisten yang ada di sekda alokasinya di bawah inspektur yang ada di daerah. Kita setarakan, ini sama-sama eselon. Eselon 2A sama-sama eselon 2 untuk di provinsi. Kabupaten kota 2B, 2B. Tapi karena inspektur punya beban yang lebih terhadap pengawasan, maka kita juga beri ruang lebih terhadap TPP-nya. Nah, termasuk sampai dengan ke bawahnya, ke eselon 3-nya. Eselon 3 di sekda dengan di insda, ya lebih besar sekda ketimbang insda, tapi lebih besar juga di insda dibanding SKP lain. Nah, silakan, termasuk ke bawah Bapak Ibu, berdasarkan masa kerja golongan. Nah, saya berharap ini tidak menjadi polemik.